Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan Miss Magda dalam mentoring komunikasi pekan ini. Miss Magda berharap kabar adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan pastinya sukacita. Oke adik-adik, hari ini dan beberapa pekan ke depan kita akan belajar mengetahui bagaimana sih membangun komunikasi dengan teman yang toksik. Wah adik-adik, toxic friend bukanlah istilah yang baru ya. Ini istilah yang Miss Magda yakin kalian sering mendengar atau membacanya. Nah yuk kita mulai pelajari apa itu yang dimaksud dengan toxic friend. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak teman tentulah banyak rezeki. Pepatah ini memang tepat sekali ya untuk zaman sekarang, karena melalui teman kita bisa mendapatkan banyak hal yang baik untuk kehidupan kita. Baik seringkali mendapat traktiran, karena kita punya banyak teman kita juga punya banyak informasi, cepat mendapatkan hal-hal yang baru, serta mungkin juga punya teman yang banyak membuat kita jadi mudah belajar akan banyak hal. Nah, tapi adik-adik pepatah ini langsung gugur jika kita punya teman yang termasuk dalam kategori toxic friend. Apa itu toxic friend? Adik-adik, toxic friend adalah istilah yang digunakan pada pertemanan yang tidak mendukung dan tidak memberikan masukan atau kontribusi positif dalam hidup kita. Miss Magda ulang ya, apa itu toxic friend? Kalau dari katanya sendiri toxic artinya racun, friend artinya teman. Bukan racun teman ya, tapi ini adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak memberikan dukungan dan tidak memberikan masukan ataupun pengaruh yang positif dalam hidup kita. Maka mereka kita sebut sebagai toxic friend. Nah adik-adik, mereka selalu membawa efek negatif dalam kehidupan kita. Mereka sering membuat kita stres atau tertekan dan bisa dibilang adik-adik bikin kita makan hati, seolah-olah menjadi racun yang merusak kebahagiaan, kegembiraan, atau mungkin kesehatan jiwa kita. Istilahnya juga kesehatan mental adik-adik. Wah mengerikan sekali ya. Teman seperti ini harusnya dihindari karena tidak bermanfaat. Tapi adik-adik, jika kamu memiliki toxic friend, maka sebaiknya segeralah menjauh dari mereka. Namun sebelum menjauh dari mereka dan membicarakan ini kepada orang-orang yang kamu percaya, tentu kamu perlu ya mengetahui ciri-ciri dari toxic friend. Setidaknya ada beberapa hal yang Miss Magda hari ini ingin sampaikan kepada adik-adik tentang ciri-ciri toxic friend yang harus dihindari. Adik-adik, dalam berteman kita harus punya cara dalam berteman ya, alias punya strategi. Jangan asal pilih adik-adik. Alih-alih mendapatkan teman seperjuangan, kamu malah mendapatkan teman yang membawa kesusahan ya. Nah berikut ini ciri-ciri dari toxic friend. Yang pertama adik-adik, toxic friend ini orang yang mengutamakan dirinya sendiri alias egois ya. Kalau mikir egois adik-adik rasanya sedih nih Miss Magda mau cerita ini ya. Tapi adik-adik harus tahu nih ya tentang bagaimana orang-orang atau teman-teman yang toksik ini mereka hanya mengutamakan dirinya sendiri. Ya, adik-adik mendukung dan berada di sisi teman saat sedang kesulitan, kesusahan, kesedihan adalah hal yang patut dilakukan ya. Tetapi tidak berarti bahwa kamu harus selalu mengutamakan temanmu setiap saat. Toxic friend biasanya akan menyuruh-nyuruh kita atau meminta kita untuk segera meninggalkan apa yang sedang kita lakukan dan segera membantunya. Itu ciri yang pertama ya. Kemudian ciri yang kedua, selain tadi adalah mengutamakan dirinya sendiri, ciri yang kedua adalah toxic friend hanya memanfaatkan kita adik-adik. Wah kok bisa ya? Iya adik-adik, sering ya hanya muncul ya saat dia butuh saja sama kita. Ini adalah salah satu ciri dari toxic friend yang umum adik-adik ya. Toxic friend hanya menemani atau bahkan mengunjungi kita ketika kita atau dia khususnya sedang membutuhkan bantuan.
Nah, setelahnya dia akan meninggalkan dan tidak mempedulikan kita. Itu ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga adalah toxic friend ini sering memunculkan drama. Wah, kayak drakor ya adik-adik ya, drama Korea. Iya, ciri yang ketiga, memunculkan drama. Toxic friend akan membuat kita adik-adik merasa kesulitan untuk berada di dekatnya. Kadangkala ia akan bersikap cuek alias dingin gitu ya. Atau tiba-tiba dia akan ramah, hangat dan menyenangkan dengan tujuan tertentu adik-adik. Kita akan susah loh untuk menduga atau mengira-ira suasana hatinya. Dan kita perlu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dengannya. Pernahkah adik-adik mengalami situasi ini? Toxic friend juga bisa memunculkan drama antara kita dengan orang-orang sekitar, terutama dengan teman-teman lain yang bisa membantu kita menjadi lebih baik. Nah, biasanya dia nggak suka alias dia nggak terima. Berikutnya, ciri yang keempat ya, selalu bersikap negatif. Wah, kalau yang ini nih kita harus peka dan waspada adik-adik ya. Toxic friend kerap kali akan bersikap negatif dan merasa tidak puas dengan segala hal yang kita lakukan dan merasa bahwa kehidupan yang ia jalani penuh dengan ketidakadilan. Bahkan ia dapat membuat atau mempengaruhi ya sikap negatifnya itu kepada kita. Ya, dia mengkritik dan tidak pernah memuji kita. Wah, mengerikan ya adik-adik ya. Oke. Sampai di sini Miss Magda bercerita tentang ciri-ciri toxic friend, tapi pekan depan Miss Magda akan lanjutkan kembali karena masih ada ciri-ciri yang lain yang adik-adik juga harus tahu, waspadai dan ingat adik-adik, karena bisa jadi yang toxic friend itu bukan orang lain, tapi bisa jadi diri kita sendiri yang menjadi penyebab toxic friend tersebut. Nah, sebelum Miss Magda lanjutkan, Miss Magda cukupkan ya beberapa ciri di awal, dan pekan depan Miss Magda lanjutkan ciri yang lain yang adik-adik justru bisa peka dan adik-adik bisa mengetahui apakah saya atau teman saya adalah toxic friend. Jadi hari ini kita mengingat kembali bahwa toxic friend adalah orang atau teman yang selalu bersikap negatif pada kita. Kemudian yang berikutnya, toxic friend juga adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Betul ya adik-adik? Dan perlu diingat, toxic friend adalah orang yang tidak mau mengerti ataupun maunya memaksa apa yang menjadi kehendaknya. Tidak hanya itu saja ya adik-adik ya, toxic friend adalah orang yang seringkali membuat kita nggak nyaman, ya, membuat kita jadi drama ya dengan orang lain, ya, memanfaatkan kita dan tadi mementingkan dirinya sendiri. Miss Magda cukupkan mentoring hari ini, kita lanjutkan pekan depan. Terima kasih adik-adik. God bless you.